ya. Mereka Happy lebih birthday. birthday karena Parsyanya di ban. Kalau misalnya Parsya nggak di ban mungkin bakal memilih Parsya tapi lebih milih ngamanin Lunox sama Selenanya. Ya, mereka punya damage awal yang cukup dari Lunox dan juga mungkin Selena ini akan jadi pengaruh besar kepada Siren Esports. Pergerakan mereka akan sangat terlihat oleh tim EVOS. Kemanapun mereka melangkah, mereka harus berhati-hati. Jangan sampai kena Abyssal Trap, jangan sampai ketahuan. Apalagi kalau mereka stay di lane, itu juga harus berhati-hati dari pick offan seorang Selena. Tapi last pick dari Siren Esports ada Roger. Wow, Oh, sang serigala. ganteng-ganteng serigala. Iya, GGS ya. Harusnya kan serigalanya dari EVOS ya. Oh iya juga, Siren itu ini ya, duyung ya? Duyung, duyung. Dan teman-teman semuanya yang lagi nonton, coba kalian prediksi di game pertama kali ini di Mobile Legends Bang Bang Development League. Siapa yang akan memenangkannya? Apakah Siren Esports atau EVOS Esports? Dan ini langsung aja ya, iya. prediksi di kolom komentar. Pakai hashtagnya masing-masing di bawah. Siapa yang ngedukung EVOS, siapa yang ngedukung Siren. Ngedukung ya, tolong jangan menghina-hina. Mendingan langsung aja pakai hashtag dari masing-masing tim, misalnya dari EVOS Roar, Siren apa Bu? Siren win. Ya, Ntar aku ya. lupa, aku tanya dulu sama Edward. Ya, langsung aja kalian di rumah pasti pada tahu ya Enemy untuk tagline reaches the masing-masing, langsung aja Smash diramein them. kolom komentarnya supaya dari para player makin semangat juga nih mainnya ya. Iya betul pastinya. Welcome to Mobile Legends. Dan bolo-bolo kita sudah ada di Land of Dawn. Di mana ini dia Invis dengan Esmeraldanya di area bottom lane dan ada Hansim di area top lane. Tapi Invis sudah bertemu langsung dengan Clover di area bottom lane. Tentunya dari Hansimnya masih bisa menanggulangi sendirian karena teman-teman dari Siren Esports ada Hansim di area top lane, tapi Invis sudah bertemu langsung dengan Clover di area bottom lane. Tentunya dari Hansimnya masih bisa menanggulangi sendirian karena teman-teman dari Siren Esports mereka bergerak ke area blue buff-nya. Ini adalah jalan yang sangat pintar dari Siren Esports. Mereka mencuri blue buff dari seorang Link terlebih dahulu karena Link tanpa blue buff itu kayak motor tanpa bensin. Waduh, nggak bisa jalan ya. Tapi masih ada kesempatan untuk ngerebut lagi blue buff dari Sirennya sendiri karena belum diamanin ya. Betul. Ini pergerakan dari Iris yang langsung ke red buff dan ngebiarin blue buff-nya terbuka. Siren mereka komit 4 hero ke area blue buff. Mereka mau menyiksa Iris di early game dan ada Altanis bersama dengan J. Patapon juga sudah berada di area mid lane sedangkan Azir sudah kembali ke area top lane menjaga landingnya. Dan semuanya kali ini mereka juga nggak ngebiarin dari tim Siren ngelepasin blue buff-nya gitu aja. Ada Abyssal Arrow connect kepada Altamis itu tuh nggak berpengaruh banyak karena blue buff, double blue buff dikantongi oleh J. Wah, ini bakalan bahaya banget untuk Linknya ya kalau misalnya bakalan ketinggalan terus dari buff-nya sendiri. Mungkin perlu dibawa ke late game ya kalau misalnya dari Linknya digangguin terus. Iya, tapi apakah Siren akan ngasih blue buff-nya yang kedua untuk Link karena ngelihat dari blue buff yang pertama, Siren tahu betul gimana cara untuk nge-shutdown Iris dan ketika nggak ada blue buff otomatis pergerakan dari Iris akan semakin terlambat dan Iris baru dikombo oleh seorang Siren aja itu udah sakit banget oleh Altamis. Akan kemana? Altamis mau surprise attack kah? Ternyata tidak, sudah melihat ada Iris yang ada di tengah. Rotation dikeluarkan tapi belum bisa untuk nge-shutdown seorang Iris. Iya, untuk di awal-awal kayaknya cuman ya bakalan cicil-cicil aja ya kayak gerak-gerak dikit. Yes. Tapi untuk inisiasi war lagi kan. Untuk inisiasi gankingnya kayak belum, tapi sementara di bawah Invis nggak bisa kemana-mana. First blood berhasil didapatkan tapi satu tuker satu ternyata. Iya, walaupun Purify sudah digunakan tapi itu nggak bisa berpengaruh banyak. Rotasi ke area bottom lane tapi ini 2 untuk 1. Siren Esports sekarang mengantongi 2 poin kill-nya. Wow, rupanya Hansim juga menjadi korbannya. Dan lagi blue buff-nya sudah muncul. Tapi Siren Esports langsung meresponnya. Coba untuk melakukan pencurian dan blue buff gagal dikantongi. Ada Tempest Snowblade, Arif coba untuk kabur dari peperangan yang gak akan bisa dia menangkan. Tanpa adanya blue buff kali ini, Patapon, Siren Rage-nya mencoba untuk kembali ke arah belakang. Tapi meltdown dengan sangat cepat. EVOS Esports mendapatkan 1 poin kill dan J. Abyssal Arrow connect terhadap J. J gak bisa kemana-mana. Dan 2 untuk 2. Ether
tertinggal sendirian. Acer tumbang kali ini kemenangan di tangan EVOS Esports. Ya, bisa dibalikin lagi ya keadaannya walaupun dari segi network sendiri tetap masih diunggulin sama tim Siren. Tapi it's okay, masih cukup aman juga karena dari Esmeralda sama Lo ini masih bisa untuk nge-defense lagi area mid lane-nya kali ini. Yes. Itu aku pikir bakal ini loh. Dimenangkan oleh tim Siren, ternyata enggak. Positioningnya rupanya porak-poranda dari Siren. EVOS Esports berhasil untuk nge-setup dengan baik. Zoidberg, Abyssal Arrow-nya tadi itu Abyssal Arrow 100 miliar kayaknya ya. Kena langsung ke Jay dan akhirnya Jay terpanis kali ini. Di menit yang ketiga dia tumbang, habis nyolong blue buff tapi dianya harus tumbang. Tapi Iris begitu tertinggal kali ini, walaupun Jay sudah tumbang satu kali tapi level Jay di atas Iris. Nah itu ya, karena tadi dari Jay beberapa kali dapat blue buff-nya. Sekarang malah bakalan coba untuk ngamanin dulu turtle pertama. Hansnim bakal coba untuk gangguin dikit aja tapi enggak, udah berhasil di-secure sama VJ ya. Yap. Ini yang nggak dimau tentunya untuk EVOS Esports ngebiarin Jay untuk owning di early. Karena kalau enggak nanti damage-nya bakal susah untuk ditanggulangi. Panzer langsung Way of Dragon ke arah Jay. Tapi ada Siren Race yang sangat baik. Onyx terhadap 2 hero falling Starboard ke arah belakang. Panzer masih bisa flick out kabur dan selamat. Tapi Hansim pun juga bisa bertahan. Hansimnya masih bisa flicker juga. Semuanya kabur dari gempuran Siren. Tapi di area mid lane Azer berhasil mengusir teman-teman dari EVOS. Gagal untuk mendapatkan satu turret di area bottom lane. Iris dengan bebas yang melakukan split push. 2 turret di area bottom lane harus hilang dari Siren Esports. Ya, lebih milih untuk main objektif dari EVOS sendiri ya, walaupun dari segi tadi jungle-nya digangguin terus, Estus udah ngamanin 2, tapi di Jay agak sedikit low, bakalan coba untuk mundur dulu. Low, lagi-lagi rotation dan dispersion dari Loi itu bener-bener sakit, ngeganggu banget, damage yang sangat besar. Kali ini Roger juga udah cukup bisa dibilang sakit dengan level 9-nya. Ada Abyssal Trap, terkena Altamis masih bisa selamat. Gak ada yang mau overcommit dari EVOS Esports. Abyssal Arrow lagi, Zoidberg terus-terusan nge-spam, dibuang-buang lelenya. Lele lagi murah ya bang? Ya. Sekali ini beranaknya banyak ya? Dikasih makannya dedek. Dek. Dan Siren Esports, mereka sedikit tertinggal dari segi turret karena di area bottom lane EVOS berhasil mengantongi 2, sedangkan Siren baru mengantongi 1 saja di area bottom lane. Rotasi yang dilakukan oleh tim Siren bisa dibilang beberapa kali nggak membuahkan hasil apapun. Dari segi turret nggak dapet, pick off juga nggak dapet, EVOS mereka bisa menjawab apa yang dilakukan oleh Siren dengan sangat baik. Sehingga membuat sekarang walaupun kita lihat ini EVOS Esports agak sedikit tertati-tati karena Iris-nya benar-benar diganggu banget. Tapi dari segi network mereka masih cukup baik. Bisa diunggulin, bisa dibalikin lagi ya network yang sempat ketinggalan tadi di awal. Bener, Clover dia nggak bisa kemana-mana lagi, flick out, kabur, Zoidberg di area tengah. Abyssal Arrow-nya kena terhadap Acer tapi nggak ada yang bisa nge-follow up. Iris kali ini sudah memiliki blue buff. Dia bakal untuk nge-kontes Turtle-nya kah? Tapi rupanya tidak bisa. Turtle meltdown dengan sangat cepat. Damage dari Jay sudah sangat besar. Cyclone Eye bisa kabur. Panzer masih bisa selamat. Nyaris tadi ya. Itu dari Panzernya juga deg-degser kayaknya dia. Yes. Wah, aduh. Tapi ternyata enggak, almost is never enough ya. Ini belum cukup dan teman-teman dari Siren Esports akhirnya mengamankan satu objektif di area top lane setelah mengantongi Turtle. Banyak sekali yang mereka dapatkan di mid game ini. Mereka bergerak langsung ke area top lane setelah mengamankan Turtle. EVOS sedikit terlambat untuk melakukan penanggulangan apa yang dilakukan oleh Siren. Respon yang sedikit terlambat. Iya, selalu kayak gitu ya. Setiap ada yang terjadi fight-nya Abyssal Arrow lagi, ada beda Zoidberg di tengah. Tapi rupanya enggak, malah kali ini Zoidberg yang dikejar ke terus tumbang. Rotation dispersion tapi Hansim memilih untuk kabur. Dengan Inferno yang sudah dimiliki dia langsung kabur aja. Mencoba untuk berperang di area depan. Tempest Obli dikeluarkan oleh Iris. Tapi terlalu banyak. 5 hero dari Siren Esports. Mereka sudah di area mid lane. Dan EVOS mereka nggak siap untuk war di area mid lane. masih untuk nembus Esmeralda juga sama Kufranya bakal tebal banget, tapi Hansim chill aja. Siap mencicil falling Starburn. Karena belakang Hansim
dia masih bisa selamat hanya untuk make sure bahwa Siren Esports mendapatkan objektif di area mid lane. Bakalan susah ya ini ya, karena dari linknya juga masih butuh farming lebih banyak lagi. Ditukar satu untuk Sureti, tapi di bawah kayak bakalan keculik Iris. Iya. Yang terbang ke arah kiri dari arah kanan dan dia masih bisa selamat. Usaha ganking di area bottom lane gagal, tapi di area top lane kali ini malah teman yang harus hilang. Ada Invis yang nggak bisa kabur kemana-mana lagi walaupun ada Purify yang sudah digunakan, tapi ini langsung dikomit oleh EVOS Esports dengan 3 playernya. Lockdown dan damage yang sangat pasti tentunya. Tapi Siren Esports mereka berhasil mengantongi membiarkan Invis di area top lane, biarin aja. Dan Jay dengan 3 buff yang dia miliki, red buff, blue buff, turtle buff. Dan sekarang dia mau red buff lagi ini ya, kalau digambar-gambar lagi, red buffnya digambar lagi. Sudah penuh ya barnya penuh, ya. bener. Barnya bakal penuh, tapi di tengah-tengah bakal rame banget. Way of Dragon berhasil dapatkan Luoyi-nya. Iya. Tapi Roger harus mundur sih. Iya, Roger harus mundur. Dia sudah kehilangan Patapon dan juga Altamis. Nggak ada setup yang bisa dilakukan oleh Patapon sekarang, dan teman-temannya juga mereka ngebutuhin banget sih dua support mereka. Dan sekarang dari EVOS mereka juga nggak mau bermain terlalu buru-buru. Dan kalau kita ngelihat dari Roger, dari J, dia udah ngedapetin Endless Battle dan sesaat lagi akan ke Blade of Despair sehingga damage-nya akan semakin besar lagi. Tapi di sisi lain di sini juga Iris pun demikian. Jadi perkembangan dari kedua core milik EVOS dan juga Siren bisa dibilang Masih balance ya. Masih balance banget karena mereka juga lumayan cukup main objektif. Main tadi di area mid-nya ya. Itu Siren Rage-nya, aduh dia udah keburu teman dulu dan yang lainnya juga nggak siap ya. Dan surprise! Balik ke Land of Down. Inilah dia masih dalam game yang pertama dalam Best of 3 Series. Match yang pertama di hari yang kedua dari MDL. Kedudukan sementara bisa dibilang ini EVOS Esports bermain dengan sangat licin. Mereka walaupun kalau bisa kita lihat mereka selalu menghindari peperangan, tapi objektif gaming nggak pernah mereka lewatkan. Dengan Siren Esports mereka selalu bergandeng tangan, jalannya bareng-bareng. Jalan bareng-bareng, karena kalau misalnya keculik satu persatu bakalan bahaya banget pastinya. Bakal jadi bumerang, tapi Panzer di sana dua Dragon berhasil didapatkan satu Loi juga. Selalu keculik Loi-nya ya sama Chow-nya. Iya, dan Purify-nya masih cooldown, gak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan inisiasi yang sangat baik tentunya dari Panzer. Patapon dia lakuin Titan Race ke arah rerumputan. Gak ada hero yang bisa didapatkan oleh tim Siren Esports. Patapon, setup yang tidak berhasil, mereka harus menunggu lagi momentum yang tepat untuk melakukan counter attack. Titan Revenge ke arah mana? Ternyata gak ada yang bisa didapatkan. Bouncing ball untuk kabur saja, tapi Panzer sudah ada di depan. Terkena bisa Lero, Panzer nggak bisa kabur lagi. Oh, no. Tapi kalau misalnya kita lihat Patapon. kekompakan yang dimiliki sama EVOS sudah mulai kembali terlihat ya. Dimana di awal tadi sempat kewalahan, tapi kayaknya inisiasi Lord pertama nih bakalan dikonteskan sama Siren di sana. Iya, mereka akan mau ngasih gratis sih. Dan Little Wanderer sudah dikantongi juga. Iris semakin kuat lagi untuk mengamankan dari segi lordnya teman-teman semuanya. Esports langsung kabur, Iris nggak mau melakukan peperangan. Lagi dan lagi dia memilih untuk kabur. EVOS mereka nggak mau perang, mereka cuma mau bermain aman. Nggak mau mengambil keputusan yang terlalu gegabah mungkin karena Episode juga sehingga EVOS Esports memilih untuk melakukan pick off saja. HP dari tim Siren ya, karena memang sayang sih. Malah jadi jomplang dan Lordnya malah jadi sia-sia. Benar banget. Ini keputusan yang sangat bijak dari tim EVOS Esports bermain sabar. Tapi kali ini permasalahannya dari tim Siren Esports mereka harus berpikir gimana caranya untuk
lihat rotasi dari Link, dia akan nge-push top lane-nya. Sehingga kemungkinan besarnya akan ada 3 lane yang di-push oleh tim EVOS menuju ke area turret tier kedua dari tim EVOS. Di area tengah bisa Arrow langsung connect, akan di-combo ke Panzernya. Memilih untuk sabar, nggak mau ngebuang-buang Wave Dragon terhadap dari Azernya. Tapi dari bottom lane, Lord sudah akan menyentuh dari inhibitor. Di area top lane, ada Iris yang melawan split push seorang diri. Falling Star Moon gak kena siapapun, hanya untuk membersihkan minion saja. Tapi turret bisa diselamatkan di area top lane. Inhibitor harus pecah. Di area tengah ada rotation, defension, dikeluarkan semuanya. Maju ke arah depan, berfokus terhadap Anzer. Seorang diri masih ada immortality. Anzer masih cukup berani maju ke arah depan. Sekarang sudah gak ada immortality. Hansi menunggu dengan sabar, tapi Anzer memilih untuk kabur saja. EVOS sudah cukup puas dengan satu inhibitor yang ada di area top lane. EVOS benar-benar main sabar banget ya. Dia cuman ngambilin objeknya aja, sementara dari player sendiri nggak ada yang keculik sama sekali di sana ya. Walaupun Azer tadi udah bener-bener low HP, tapi mukulin Xborg memang lumayan capek. Sih, mereka udah cukup puas, nggak mau ngambil resiko juga dari tim EVOS Esports. Tapi permainan yang push 3 lane-nya. Dan pada akhirnya di sini ketika satu hal yang dilakukan oleh tim yang sangat besar untuk EVOS. Ya, lumayan dapetin inhibitor di atas ya. Dan tier kedua pun udah hilang semuanya juga, yang di area tengah pula. Dan kali ini Iris, tapi Tempest of Blade pun dikeluarkan oleh Iris. Iris memilih untuk kabur lagi, nggak mau berperang. Siren Esports berhasil menculik 2 hero dari tim EVOS, melakukan push balasan kali ini, bergerak ke area mid lane. Red buff-nya ke reset lagi, mereka fokus untuk nge-push, nggak mau mentingin minion jungle, nggak mau mentingin buff terlebih dahulu. Satu turret dia dapatkan, bergerak lagi ke area inhibitor, ternyata tidak. Dari Siren, mereka sabar banget, nggak mau gegabah. J-nya masih sibuk farming, ngebersihin semua minion jungle milik tim EVOS. Ya, untuk mempersempit lagi dari Iris-nya, nggak bisa untuk ngejungle lagi nantinya. Siren Rage. Patapon? Patapon melontarkan rage-nya, tapi di arah belakang Iris sudah sekarat dengan combo diversion rotation dimiliki oleh Altamis. Ini bisa jadi bahaya kan mereka komit? Sepertinya tidak, karena mereka nggak mau membuang waktunya. Ini udah masuk ke area late game juga, masuk 15 menit karena inhibitor juga udah pecah dari tim Siren. Sebenarnya ini belum ya gimana ya, meski menit segini EVOS Esports masih bisa bertahan. Perbedaan network pun sebenarnya nggak jauh, Tipis-tipis aja, tapi kayaknya mungkin mereka bakalan nungguin Lord kedua juga ya. Untuk nge-push memang agak susah, apalagi untuk build itemnya juga yang udah ada beberapa yang jadi. NOD juga bahkan udah dikantongin sama Altamisnya tadi. Yep. Dan Lord yang kedua sudah datang di Land of Dawn, yang akan sangat membantu tentunya dari siapapun yang akan mendapatkannya. Sudah ter-enhance pula, dan Siren rupanya mereka udah melakukan pergerakannya terlebih dahulu ke area Lord. Sudah diinisiasi, tapi Panzer maju ke arah depan. Mau Wave Dragon ke siapa, malah kali ini Panzer yang dalam bahaya. Flick up, kabur flicker sudah digunakan. Dan inilah dia, EVOS mereka sangat pandai dengan tarik ulurnya, maju mundur, nggak bisa diamankan. Zoidbeat melenggang ke kanan ke kiri, tapi Winter Ramionnya sudah digunakan. Zoidbeat dalam bahaya. Altamis pun langsung dengan dispersionnya dia ke arah belakang, dan untuk mengamankan seorang Zoidbeat, komit yang sangat total dari Siren Esports. EVOS sayang banget tadi kayak agak sedikit terpecah belah ya. Dari Irisnya coba untuk split push tapi nggak bisa, sementara di sini lihat Hans Ningyo benar-benar dikejar masa, rame banget, nggak boleh bisa kemana-mana juga. Yep. Benar, satu persatu di pick off oleh tim Siren, tapi lihat di area top lane ada Iris yang melenggang bebas pula. Sementara dari teman-teman Siren, mereka ingin mengamankan Lord yang kedua ini di menit yang ke-16, dan rupanya dengan satu Azir di area top lane cukup untuk mengusir Iris yang ingin melakukan split push di area top lane. Mau ngeret tapi pun tak bisa, kali ini Lord tinggal separuh HP lagi.
semuanya sudah komit dari tim Siren, tapi EVOS pun mereka langsung merespon dengan mendekati ke area Lord Pit. Tapi rupanya di sini Azir harus tumbang terlebih dahulu. Sudah nggak ada Immortality dan Panzer. Ada Iris. yang dalam bahaya juga. Di arah Iris. depannya, di arah depan Iris, tapi ada diversion langsung ke arah belakang. Nggak mau dikasih tentunya, tapi base-nya tak bisa dihancurkan. Iris seorang diri, nggak ada minion yang membantu dia. Kalau ada katapult satu lagi aja, wah itu udah hilang sih. Semua orang nggak ada yang notice di sana. Is benar-benar bisa nyicil base-nya. Walaupun yang tadi sayang banget gak ada minion yang untuk nebein ya, tapi at least udah bisa ngamanin Lord-nya dari tim EVOS sendiri. Ini bakal jadi turntable tentunya. Iya, Playoff Dragon langsung dikeluarkan dan Tempest Oblate ke arah belakang. 2-3 hero sudah tumbang dari tim Siren, tersisa 2 saja. Dan Invis kali ini sendirian, dia bertahan di area mid lane. Iris melihat kesempatan yang sangat besar, dia langsung kasih pressure yang sangat besar. Dan EVOS mereka kali ini tentunya dengan sangat nyaman membalikkan keadaan lagi. Lord pun akan hadir di area top lane, dan yang nggak boleh dilupain adalah super minion yang akan bergerak bersama mereka. Ya, capek sih mukulin gerobak ya. Itu dia. Capek banget dan sementara masih butuh 18, 22, 16 detik lagi untuk 3 player dari Siren. Harusnya buru nggak ya untuk defensif nih? Sisa Invis sama Azernya doang. Iya, itu dia masuk ke area dalam base. Tempest Oblate dikeluarkan dan Aether sudah nggak bisa berbuat apa lagi. Flicker digunakan pun nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Invis seorang diri di area depan menahan semua damage yang dikeluarkan oleh tim EVOS. Tapi satu persatu hilang lagi, baru hidup sudah mati, dan EVOS Esports akhirnya memenangkan game yang pertama. Congratulations.